Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Oke guys, mari kita bagaimana cara menghadapi kematian menurut Al-Quran ya. Jadi ada beberapa ayat Al-Quran yang memberikan petunjuk dan nasihat tentang bagaimana sebaiknya seseorang menghadapi kematian. Oke, yang pertama, persiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi kematian. Ada 3 ayat berkenaan dengan hal ini, yaitu yang pertama di surat Al-Anbiya ayat 35. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kamu kembali. Dan yang lain ada di surat Al-Insyirah ayat 7. Maka apabila kamu telah selesai dari tugasmu, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh tugasmu yang lain. Selanjutnya ada juga di surat Al-Imran ayat 102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa yang seharusnya kamu miliki, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jadi yang pertama ini kita diperintah untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin ya. Nomor 2, ingatlah bahwa kematian adalah kehendak Allah. Ayatnya ada di surat Ali Imran ayat 145. Tiada suatu nyawa pun yang dapat mati melainkan dengan izin Allah menurut waktu yang telah ditentukan. Ayat yang lainnya ada di surat Al-Jumu'ah ayat 8. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Lalu ada juga di surat Al-An'am ayat 61. Allah memegang nyawa setiap makhluk ketika ajalnya tiba, dan Allah Maha mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga, jangan takut pada kematian. Nah, rujukannya ada di surat Ali Imran ayat 169. Janganlah kamu berpikir bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Ada juga di surat Ar-Ra'd ayat 39. Allah menghilangkan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan pada sisinya lah berakhir segala urusan. Ayat yang lain ada di surat Ali Imran ayat 176. Dan janganlah kamu berduka cita terhadap orang-orang yang berlomba-lomba dalam kekafiran. Sesungguhnya mereka tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah hendak memberikan bagi mereka dalam kehidupan dunia sebahagian dari balasan dosa mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Ya, intinya nomor 3 ini jangan takut pada kematian. Yang keempat, berserah diri pada Allah. Rujukan ayatnya ada di surat Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah atau surga ya yang telah dijanjikan Allah pada mereka. Lalu di ayat yang lain dari surat Yunus ayat 9, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka ada jannah yang menjadi tempat kediaman, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kejadian yang pasti dari Allah, dan tidaklah Allah membiarkan sesuatu pun terlewat dari pahala orang-orang yang beriman. Oke, jadi yang keempat ini intinya apa? Berserah diri pada Allah ya. Yang kelima, itu berdoa kepada Allah agar diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Rujukan ayatnya ada di surat Al-Baqarah ayat 201. Yang bunyinya, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Lalu ada juga di surat An-Nisa ayat 103. Maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, lakukanlah salat sebagaimana mestinya. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktu bagi orang-orang yang beriman.
Jadi kesimpulannya, dalam menghadapi kematian, Al-Quran mengajarkan bahwa seseorang sebaiknya mempersiapkan diri sebaik mungkin, mengingat bahwa kematian adalah kehendak Allah, tidak takut pada kematian dan berserah diri pada Allah. Selain itu, berdoa kepada Allah agar diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat juga sangat dianjurkan. Oke, begitu tentang menghadapi kematian menurut Al-Quran ya. Semoga ada manfaatnya. Oke, saya simpulkan ya. Jadi ada 5 poin ya. Poin pertama tadi, persiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi kematian. Yang kedua, ingatlah bahwa kematian adalah kehendak Allah. Yang ketiga, jangan takut pada kematian. Yang keempat, berserah diri pada Allah. Yang kelima, berdoa kepada Allah agar diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Oke. Segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.